Problematika manajer dan kepala pelatih, melihat dari kacamata sepak bola Eropa. Persija Jakarta, salah satu tim besar di kasta liga tertinggi Indonesia, baru-baru ini harus menelan pil pahit dengan hasil yang buruk, bertengger di peringkat ke-8 papan tengah Liga Indonesia. Rombak total, tekanan dari Jackmania pendukung Persija Jakarta, mengharuskan manajemen merubah strategi untuk menghadapi musim liga yang akan datang. Realisasi terlihat dari banyaknya pemain serta tim manajemen yang harus meninggalkan bangku ternyamannya. Dan yang tak terduga Thomas Doll, baru saja dikenalkan Persija Jakarta, melalui unggahan di media sosial ofisial klub pada tanggal 24 April tahun 2022. Pria kelahiran tanggal 9 April tahun 1966 ini diharapkan sebagai suksesor Sudirman dan Angelo Alessio yang dinilai gagal membangkitkan macan Kemayoran di musim lalu. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca mengatakan, sosok Thomas Doll merupakan pelatih yang selama ini dibutuhkan oleh timnya. Berbekal pengalaman yang mentereng sebagai pemain maupun pelatih, Thomas Doll tidak hanya bertugas sebagai pelatih macan Kemayoran saja, dirinya juga akan berperan sebagai manajer klub. Sebelumnya, kursi posisi manajer Persija diduduki oleh Bambang Pamungkas setelah akhirnya legenda timnas Indonesia dilengsarkan. BP, julukan andalannya, dinilai gagal membawa Persija mencapai target finish di 3 besar Liga 1 2021-2022 lalu. Dengan dijadikannya Thomas Doll sebagai kepala pelatih juga manajer, memungkinkankah hal itu terjadi? Dalam hal ini manajer memutuskan banyak hal tentang kesebelasan, akan tetapi kepala pelatih bertanggung untuk tim bermain lebih baik, mencoba untuk meningkatkan pemain dan untuk mendapatkan hasil yang positif. Sederhananya, kepala pelatih head coach adalah figur yang bertugas memberikan porsi latihan, meracik strategi, dan memberikan instruksi di lapangan. Sedangkan seorang manajer bertanggung jawab mengatur administrasi dan persiapan kesebelasan di luar lapangan, seperti masalah perekrutan pemain. Dengan dua posisi yang berbeda, akankah Thomas Doll dapat memberikan hasil yang positif? Perbedaan versi sepak bola Eropa. Di saat Inggris memiliki manajer yang juga adalah head coach, sepak bola Eropa lainnya seperti Spanyol, Italia, ataupun Jerman biasanya tidak memiliki istilah manajer, tetapi mereka memang memiliki kepala pelatih yang biasa didukung oleh posisi seperti direktur sepak bola atau direktur teknik. Direktur sepak bola membuat peran manajer menjadi lebih kecil dan biasanya berkaitan dengan penampilan kesebelasan di atas lapangan, sehingga mereka pada akhirnya lebih cocok disebut sebagai pelatih kepala. Direktur sepak bola sendiri memiliki tugas sebagai media komunikasi pihak manajemen dan tim kepelatihan. Ia menjadi jembatan antara keduanya, terutama soal pembelian dan penjualan pemain. Selengkapnya mengenai Director of Football. Hal ini, yang biasa terjadi di luar Inggris, sebenarnya berperan untuk membuat persepsi yang umum di mana sosok kepala pelatih itu jauh lebih paham mengenai taktik ketimbang manajer. Persepsi umum ini juga yang menggiring paradigma jika manajer Inggris selalu kesulitan untuk sukses di luar Inggris, karena tuntutan taktik yang lebih besar di Eropa daratan dan juga kecilnya peran mereka dalam hal transfer pemain. Di sepak bola Indonesia, jika pengertian manajer dan kepala pelatih hanya dipersempit pada dandanan mereka, maka sepertinya hampir tidak ada sosok manajer di Indonesia. Pada kenyataannya, fungsi kepala pelatih dan manajer ibarat dua sisi koin jika kita melihat sepak bola Indonesia. Biasanya ada dua sosok yang berbeda untuk masing-masing jabatan ini. Hal yang sering terjadi di Indonesia adalah jabatan manajer yang biasa diisi tokoh publik, baik itu politisi, pejabat daerah, maupun seorang senior pesepak bolaan tertentu. Hal ini yang sering membuat manajer memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan kesebelasan, terutama untuk ikut duduk di bangku pemain pengganti layaknya staf pelatih atau pemain. Peran yang tidak jelas antara manajer dan kepala pelatih, khususnya di Indonesia, mengakibatkan tumpang tindih jabatan antara seorang kepala pelatih dan manajer sehingga bisa menimbulkan persepsi adanya kelas di antara keduanya. Padahal seharusnya kepala pelatih dan manajer adalah suatu kesatuan. Jadi, apakah definisi manajer dan kepala pelatih ini penting?
Khusus untuk Indonesia, perbedaan ini sangat penting dan harus dijelaskan sejelas-jelasnya, karena jika terus mengambang, akan ada potensi penyalahgunaan jabatan, meskipun sesederhana orang yang semestinya tidak ada di bench tapi ada di bench dan bahkan berpengaruh besar kepada taktik kesebelasan. Seperti kacamata Inggris selalu kesulitan untuk sukses di luar Inggris karena tuntutan taktik yang lebih besar di Eropa daratan dan juga kecilnya peran mereka dalam hal transfer pemain.